masih kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan ruang lingkup. Banyak sekali agama-agama yang ada di dunia. Ada 10 agama tertua yang bisa kalian lihat. Agama Hindu. Agama Hindu berasal dari lembah sungai Indus. Hindu sudah ada sejak 7000 sebelum Masehi. Hindu dianggap sebagai agama tertua yang masih ada. Agama Hindu tidak memiliki pendirian tunggal maupun teks tunggal. Agama Hindu tergabung atas beberapa tradisi dan kepercayaan kuno. Agama Hindu adalah Rigveda yang umurnya diyakini sekitar 3500 tahun lalu. Para arkeolog kemudian menemukan motif banteng dan sapi yang kemudian dijadikan sebagai binatang suci dalam ajaran agama Hindu. Yahudi. Yahudi merupakan agama yang urutan kedua sebagai agama tertua. Yahudi berasal dari Syam Selatan. Yahudi didirikan oleh Musa. Yahudi merupakan salah satu agama tertua dari 3 agama monoteistik Abraham. Zoroastrianisme adalah salah satu agama paling kuat di dunia serta sebagai agama resmi. Agama ini dipercaya pada satu Tuhan yang disebut Ahura Mazda. Agama ini atau Zoro tidak menyembah api, tetapi mereka percaya bahwa api mewakili cahaya atau kebijaksanaan Tuhan. Ajaran Shinto ini sudah ada jauh dari tahun yang sudah disebutkan. Secara garis besar, Shinto ini masih terkait dengan ajaran Buddha. Jumlah penganut agama Shinto di dunia terkisar sekitar 90 juta jiwa. 5. Buddha. Awal dari ajaran agama Buddha adalah saat Siddhartha Gautama hidup dengan kemewahan. Ketika ia menyaksikan sebuah kehidupan di luar tembok istana, yakni kehidupan para rakyat yang terbalik dengan penderitaan dan kesusahan. Ketika Pangeran Siddhartha Gautama melihatnya ternyata berbanding kebalik dengan kehidupannya. Siddhartha Gautama pun keluar dari istananya dan meninggalkan kemewahannya. Semenjak kejadian itu pun, ia menganut ajaran Buddha untuk mencari pencerahan bagi dirinya. 6. Taoisme. Yang dikenal sebagai Daoisme, agama Taoisme merupakan ajaran Laozi. Kitab itu disebut dengan Dao De Jing. Penganut Laozi yang terkenal adalah Zhuangzi yang merupakan tokoh penulis. Zhuangzi adalah ajaran agama atau aliran filsafat. Perkembangan filsafat Taoisme ini menjumlah menganut seluruh dunia sekitar mencapai 12 juta jiwa. 7. Jainisme selalu percaya bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktu yang berbeda. Jainisme percaya bahwa ada 24 Tirthankara dan 2 Titankara. Jumlah penganut Jainisme seluruh dunia mencapai sekitar 4 juta lebih. 8. Konghucu. Ajarannya itu sangatlah kental dengan adat-adat Tionghoa. Istilah dari agama ini adalah Rujiao, yang artinya agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Jumlah penganutnya adalah sekitar 454 juta. Katolik. Agama ini merupakan agama paling tertua dalam kekristenan. Kekristenan dipimpin oleh Rasul Petrus sebagai paus pertama. Saat ini dipimpin oleh Paus Fransiskus, paus ke-266 dalam Gereja Katolik. 10. Assyria Timur atau Nestorian. Agama tertua kedua dalam kekristenan dan tertua ke-10 di dunia. Agama ini lahir karena menolak ajaran Gereja Katolik yang mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Agama yang berkembang di negara-negara Timur Tengah dan juga pernah masuk ke negara Indonesia. Jumlah penganut sekitar 600.000 jiwa. Arti dan
Ruang lingkup agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu adalah agama tertua di India yang masih bertahan hingga kini dan dikenal dengan nama Sanatana Dharma. Arti Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia Hindu ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang sastra, kasta, atau sekte, seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Tujuan agama Hindu. Tujuan agama Hindu adalah moksa. Tidak semua percaya karena beberapa umat masih memandang surga sebagai tujuannya, bukan moksa. Bukan saja karena disebabkan pengaruh dan sinkretisme dan ajaran-ajaran agama lain yang tersebar dalam beberapa media dan jaringan, sehingga umat yang pemahamannya rendah dan kurang hanya ikut-ikut saja memaknai tujuan agama sebagai surga, sebagai antitesa dari neraka. Jika berbuat baik, maka akan mendapat surga, sedangkan ketika berbuat jahat akan 7 upacara adat di Bali atau tradisi yang ada di Bali. Pertama, upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu di Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Kedua, upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara pensucian baik untuk diri serta benda sakral milik pura. 3. Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari raya untuk merayakan ilmu pengetahuan. Keempat, Hari Raya Galungan. Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno dan berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara adat di Bali satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Selain itu, upacara galungan juga digelar untuk memperingati terciptanya alam semesta beserta isinya. Kelima, upacara mepandes. Dikenal juga dengan nama metatah atau mesuguh. Upacara adat mepandes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Yang keenam, upacara ngerupuk. Upacara ngerupuk dilakukan tepat sehari sebelum hari Nyepi tiba dan masyarakat wajib melakukan persembahan kepada buta kala dengan tujuan mengusir buta kala agar tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang melakukan brata penyepian. Ketujuh, upacara tumpuk landep. Tumpuk landep merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menyucikan senjata dan peralatan yang dimiliki dengan sesaji dan doa-doa. Baik, sekian dari video yang sudah saya buat. Jika ada salah kata dan perkataan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Om Sadi 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 Om.